Alhamdulillah Alladzi khalaqas samawati wal ardh lahu mulkus samawati wal ardh alladzi yarzuqu minas samai wal ardh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-durrul azhar wal yaqutul ahmar wan nurul azhar wa sirrul afdal. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an fa innahu yahdi yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia, setiap orang menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Tidak satu pun di antara kita yang menginginkan kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan dan berbagai macam masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa Allah menyebutkan dalam surah Fatir ada 3 golongan orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan terus menemui keberuntungan dan tidak akan pernah mengalami kerugian dalam kehidupannya. Siapakah itu? Sebagaimana firman Allah yang telah saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apa kata Allah di penghujung ayat? Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, kata Allah, mereka itu tidak akan pernah mengalami kerugian. Muncul pertanyaannya kemudian, dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa kali kita berinteraksi dengan Al-Quran? Jangan-jangan mushaf yang ada di rumah, Al-Quran kita yang ada di rumah, hanya menjadi pelengkap di meja-meja kita, di rak-rak buku kita, di lemari-lemari kita, tanpa pernah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dibandingkan dengan
gadget HP yang kita miliki. Terkadang begitu bangun pagi, yang pertama kita lihat, yang pertama kita buka adalah HP kita. Mau berangkat kerja buka HP, tiba di tempat kerja tetap kita buka HP, pulang kerja buka HP, bahkan sampai mau menutup mata kita di malam hari tetap kita membuka HP. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, "Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'atul ashab." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya di hari kiamat. Sebagian para mufassir menerjemahkan hadis ini dan mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hari kiamat adalah hari di mana hari kita berubah dari hari yang baik menjadi hari yang kurang beruntung. Misalnya, kita dalam keadaan sehat tiba-tiba sakit, maka itu adalah kiamat kecil. Dalam keadaan kita ada pekerjaan tiba-tiba di PHK, maka itu adalah kiamat kecil. Maka kata Rasul, siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya dalam kehidupannya, maka ketika kiamat itu datang, maka Al-Quran akan datang memberikan pertolongan. Ternyata syafaat Al-Quran itu hadir, diturunkan oleh Allah berdasarkan dengan kebutuhan manusia. Kalau orang sakit membaca Al-Quran, maka syafaat Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bentuk kesedihan. Sebagaimana salah satu penelitian yang sangat populer yang diteliti oleh salah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Amerika Serikat di Boston University, namanya Dr. Muhammad Mursalin PhD. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, meneliti ada 2 kelompok yang dia teliti yang mengalami penyakit kanker dan tumor stadium 4. Semua yang mengalami penyakit tumor dan stadium 4 ini dia kumpulkan dan bagi 2. Satu kelompok dikumpulkan dalam ruangan khusus yang diberikan perawatan dan pelayanan kesehatan seperti biasa layaknya di rumah sakit. Setiap pagi dia diberi obat, diberi makan, diberikan pelayanan. Itu yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Namun kelompok yang kedua yang diteliti khusus, selain diberikan pelayanan dan perawatan seperti layaknya di rumah sakit, bagi pasien yang beragama Muslim ia dipaksa untuk membaca Al-Quran. Bagi yang non-Muslim dia hanya diperdengarkan bacaan Al-Quran. Ternyata dalam 30 hari setelah dilakukan penelitian, yang cepat mengalami kesembuhan adalah kelompok yang kedua yang diperdengarkan dan yang membaca Al-Quran. Sehingga dokter takjub, karena dokter takjub melihat signifikan kesembuhan dari kelompok 2 ini, maka sang dokter mengambil sel kanker. Kemudian sel kanker ini dibawa ke laboratorium menguji. Dibawa laboratorium, kemudian diteliti. Ternyata sel kanker yang tidak diperdengarkan bacaan Al-Quran, ketika dia diteliti, dia biasa-biasa saja, bahkan dia bergerak ganas. Tetapi sel kanker yang diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran di bawah mikroskop ternyata perlahan bunuh diri. Maka sang dokter menyimpulkan bahwa kalau orang senantiasa mengalami sakit tidak kunjung sembuh, banyak uang yang dia habiskan, kemana-mana ia berobat tidak sembuh, maka coba terapi dengan membaca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilul Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Aku turunkan Al-Quran untuk menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang mempercayai,
bagi orang-orang yang beriman, mereka yang meyakini dan mengimani Al-Quran seutuhnya hakul yakin, maka Allah turunkan rahmat dan obat dalam kehidupannya. Kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi juga bagian daripada penyakit. Bukan penyakit tubuh, tapi penyakit kehidupan sosial. Itulah sebabnya kenapa Maslow menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sehat adalah sehat jasmani dan rohani, sehat ekonomi, sehat sosial, dan lain sebagainya. Banyak orang memiliki banyak uang tapi sehat-sehat badannya, sakit-sakit badannya. Banyak orang tidak memiliki uang tapi sehat. Semua mengalami ketergangguan. Makanya jamaah sekalian, mari jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita untuk senantiasa berinteraksi dalam kehidupan kita. Dan kiamat yang paling dahsyat tatkala zakaratul maut, ketika nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada pertolongan yang kita harapkan kecuali pertolongan dari Allah. Tapi orang-orang yang senantiasa berinteraksi Al-Quran, bahkan disebutkan dalam riwayat, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bukan hanya syafaat Al-Quran datang memberikan pertolongan dan bimbingan pada saat sakaratul maut, bahkan pada saat di alam kubur, ketika telah dikuburkan, diantar jenazahnya, dikuburkan oleh keluarganya, setelah itu dibacakan doa, pulang semua pengantar jenazah, Allah utus dua malaikat datang untuk bertanya. Malaikat Munkar dan Nakir datang di alam barzah, ingin mempertanyakan apa yang telah kita lakukan, dengan pertanyaan sebagai kesimpulannya diantaranya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Ternyata sebelum orang tersebut ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, pahala bacaan Quran kita itu ikut di sela-sela dada kita pada saat kita dikain kafankan. Maka ketika pulang semua pengantar jenazah, Al-Quran ini keluar dalam bentuk cahaya berdiri di samping kanan kita, dengan wajah yang tampan kalau ia laki-laki, dengan wajah yang cantik kalau ia perempuan. Dan begitu dia berdiri di samping kanan, malaikat Munkar dan Nakir kaget dan bertanya, siapa engkau? Aku ingin bertanya kepada si Fulan binti Fulan, kepada si Fulana binti Fulana, kenapa engkau berdiri di situ? Apa jawaban anak muda yang berdiri di samping kita pada saat kita telah wafat karena kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ia berkata, aku adalah sahabat si Fulan bin Fulan. Oleh karena itu, wahai malaikat, jangan pernah engkau persulit sahabatku, karena aku adalah Al-Quran yang telah dijadikan sahabat selama ia hidup di dunia. Jemaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka golongan yang pertama yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan abai dengan Al-Quran kita. Minimal sekali dalam sehari kita buka Al-Quran dan kita baca. Kalaupun tidak bisa setiap hari, minimal sekali sepekan. Sungguh keterlaluan bagi kita kalau setiap dalam satu pekan kita tidak mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Golongan yang kedua yang disebutkan dalam surah Fatir, yang senantiasa mengalami keberuntungan dalam kehidupannya adalah wa aqamus shalah. Adalah mereka yang senantiasa menegakkan sholatnya, yang menjaga sholatnya, yang memelihara sholatnya. Kenapa orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya akan mengalami keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang senantiasa menegakkan sholatnya, menjaga sholatnya, dia meyakini bahwa sesungguhnya rezeki dan segala aspek kehidupannya adalah Allah yang mengaturnya. Banyak orang selalu lupa, saking sibuknya mengejar dunia, dia lupa kepada pemilik dunia. Padahal kalau ingin mencapai dunia, ingin memeluk dunia, ingin meraih dunia, seharusnya yang kita dekati adalah pemilik dunia. Ibaratnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar,
di kota Makassar ini ingin naik pangkat, ingin naik jabatan, ingin mendapatkan bantuan, maka cobalah dekat dengan penguasa di kota Makassar ini. Maka saya yakin dan percaya kita akan dengan mudah mendapatkan itu. Apatah lagi dengan yang memiliki yang menguasai dari segala aspek penguasa. Rajanya raja, penguasanya penguasa, kayanya yang daripada hamba-hamba yang kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari jaga solat kita, pelihara solat kita. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya ini solat jemaah sekalian, sudah detik-detik sakaratul mautnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berwasiat lewat Ali bin Abi Thalib untuk senantiasa kita jaga solat. Ketika Rasulullah sudah dekat sakaratnya, sudah menjelang wafatnya, dia panggil Ali duduk di samping kanannya. Setelah duduk di samping kanannya, lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ali, dekatkan telingamu di bibir saya." Begitu Ali dekatkan telinganya di bibir Rasulullah, Rasulullah berwasiat, "Ali, usikum bis shalah. Usikum bis shalah. Usikum bis shalah." Ali, sampaikan kepada seluruh umatku, usikum bis shalah. Jaga salat, pelihara salat, tegakkan salat. Saking pentingnya salat jemaah sekalian. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan hidup dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini, maka mari kita tegakkan salat kita. Karena orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, Allah pasti cukupkan apa yang ia butuhkan. Kemudian yang terakhir, golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Adalah mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah rezeki kepada kita, terkhusus di bulan Zulhijjah ini. Mari kita sisihkan sebagian untuk senantiasa berinfak dan bersedekah. Bagi kita yang mampu berkurban, maka sedapat mungkin berkurbanlah. Saya melihat tadi di jalan ada posko kebakaran yang baru saja di sekitar rumah kita dilanda kebakaran. Maka sudah layak, sudah momen yang tepat untuk kita sisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk keluarga, tetangga, dan kerabat kita yang sedang ditimpa musibah. Jangan pernah takut, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sadaqatin bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad." Kata Rasul, siapa yang berani mengeluarkan satu dari sekian yang dia miliki, hartanya tidak berkurang, rezekinya tidak berkurang, melainkan bal yasdad, akan bertambah, bertambah, bertambah. Rasulullah ulangi 3 kali, bertambah, bertambah, bertambah. Bahkan kalau kita baca Al-Baqarah ayat 2:1, siapa yang berani mengeluarkan satu dari sekian yang dimiliki, maka kata Allah, ibarat dia menanam satu bibit tunggul, dan bibit itu tumbuh bercabang 7, dan setiap cabang berbuah 100. Mazhabul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maka jemaah sekalian, mari sisihkan sebagian harta kita, karena itulah yang kita infakkan, itulah yang kita sedekahkan, yang akan menjadi harta kita yang hakiki, harta yang akan kita bawa pada saat kita sudah berpindah alam, pindah ke alam barzakh sampai menuju alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menuai daripada pahala-pahala sedekah kita. Itulah sebabnya andai kata kita dengar teriakan orang yang lebih dulu meninggal daripada kita, setiap kita antar jenazah ke kuburan, andai kita jemaah sekalian dengarkan, maka saya yakin dan percaya tidak ada lagi orang yang mau menimbun-nimbun hartanya. Apa teriakan orang yang telah meninggal lebih dahulu dari kita? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
sekiranya engkau mampu, engkau bisa menunda kematianku, maka tundalah sebentar saja, walau sebentar, walau sedikit, walau 5 menit, walau 1 ya kedipan mata saja. Apa yang mau pulang dia lakukan? Fa asabbaka wa akun minas sholihin. Saya ingin bersedekah dan ingin berbuat kebaikan, tapi sudah terlambat kalau kita sudah ada di dalam. Maka selama hidup ada di kandung badan, maka mari kita gunakan harta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada 3 golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul rahmanur rahim. Al-khaliqul wariyul musawwirul asmaa'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal aliyyul hakim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك سلامة في الدين سلامة في الدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة قبل الموت. اللهم حرم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والرحمة من الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات الحي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا الله بنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وبركة واجعل به ومما المجيد. اللهم يسر لنا زيارة المكة المكرمة، زيارة في الحرمين، زيارة المكة المكرمة ومدينة المنورة وإلى زيارة قبر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.